Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Saya Upasaka Pandita Arya Dharma Joni Isalim. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi tentang kunci bahagia. Setiap orang ingin hidup bahagia, termasuk diri kita. Namun dalam ajaran Buddha, kita mengenal 8 corak kehidupan atau Atta Lokah Dhamma. Apa saja 8 corak kehidupan itu? 8 corak kehidupan meliputi suka duka, untung rugi, dipuji dicela, dan nama baik nama buruk. 8 corak kehidupan akan selalu datang silih berganti dalam kehidupan yang kita jalani ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa menggapai bahagia di antara 8 corak kehidupan ini? Untuk dapat hidup bahagia di antara 8 corak kehidupan, kita membutuhkan 2 kunci untuk itu, yaitu yang pertama, kesabaran. Kesabaran adalah kemampuan untuk menghadapi segala bentuk penderitaan, tantangan, atau kesulitan dengan ketenangan dan sabar. Kesabaran atau khanti merupakan salah satu dari 6 parami yang penting dalam perkembangan spiritual. Kesabaran dalam ajaran Buddha mengajarkan tentang penerimaan terhadap keadaan yang tidak dapat kita kontrol. Ini berhubungan dengan pemahaman tentang ketidakkekalan atau anicca dan penderitaan atau dukkha, yang merupakan 2 prinsip utama dalam ajaran Buddha. Jadi, dalam kehidupan ini, segala sesuatu berubah dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan. Namun, kita bisa melatih diri untuk tetap tenang dan sabar, serta tidak terpancing oleh 8 corak kehidupan ini. Selain kunci kesabaran, kita juga membutuhkan kunci kedua untuk bahagia, yaitu rasa syukur atau katanu. Rasa syukur adalah kemampuan untuk menghargai dan bersyukur atas apa yang kita dapatkan atau kita miliki. Dengan memiliki rasa syukur, kita dapat mengurangi rasa serakah dan menghindari rasa tidak puas serta iri hati yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Selain itu, rasa syukur mengarah pada bahagia yang tidak bergantung pada hal-hal eksternal, tetapi berasal dari kedamaian dan pemahaman batin yang dalam. Ibu, bapak, saudara, dan saudari sedama yang berbahagia, jadi apabila kita sedang mengalami duka, mengalami kerugian, dicela, dan nama buruk, maka kunci kesabaran yang harus kita kembangkan untuk menghadapinya. Sebaliknya, jika kita sedang bersuka cita, mendapatkan keuntungan yang besar, dipuji, dan memiliki nama yang baik, maka kunci rasa syukur yang harus kita kembangkan agar kita tidak lupa diri. 2 kunci bahagia, kesabaran dan rasa syukur, tidaklah muncul secara mudah di dalam diri seseorang. Dibutuhkan usaha untuk mengembangkan kedua kunci ini. Adapun usaha yang perlu dilakukan agar kesabaran dan rasa syukur dapat berkembang di dalam diri kita meliputi 1. Meditasi atau bawana. Meditasi adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mengembangkan kesabaran dan rasa syukur. Dengan berlatih meditasi, seseorang belajar untuk mengendalikan pikiran dan emosinya, serta untuk tidak bereaksi secara impulsif terhadap perasaan marah atau kecewa.
Usaha yang kedua yaitu mengembangkan pencerahan terhadap ketidakkekalan atau anicca. Kesabaran dan rasa syukur sangat berkaitan dengan pemahaman tentang ketidakkekalan atau anicca. Dalam ajaran Buddha, kita diajarkan untuk memahami bahwa segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Dengan memahami bahwa 8 corak kehidupan, yaitu suka duka, untung rugi, dipuji, dicela, dan nama baik nama buruk akan berlalu. Kita dapat lebih sabar dan tidak mudah terbawa emosi ketika menghadapi kesulitan. Dan juga sebaliknya, kita akan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki tanpa menjadi serakah atau lupa diri ketika mendapatkan kesuksesan. Usaha yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan rasa syukur dan kesabaran adalah melatih moralitas atau sila. Melatih sila atau moralitas yang baik seperti menghindari ucapan atau perbuatan yang merugikan orang lain juga dapat mengembangkan kesabaran dan rasa syukur. Karena dengan melatih sila atau moralitas, kita bisa lebih tenang dalam menghadapi situasi sulit dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau bertindak. Dengan menjaga sila atau moralitas, juga mengajarkan kita untuk bersyukur atas segala kebaikan yang ada dalam hidup ini. Usaha yang keempat dalam mengembangkan kesabaran dan rasa syukur adalah menghadapi rintangan dengan bijaksana. Maksudnya di sini adalah dengan memandang setiap rintangan atau kesulitan sebagai kesempatan untuk berlatih kesabaran. Ketika kita menghadapi rintangan atau kesulitan, kita dapat menganggapnya sebagai kesempatan untuk mengembangkan kesabaran. Ini adalah cara untuk melihat segala sesuatu, baik yang baik maupun yang buruk, sebagai bagian dari jalan menuju pencerahan. Usaha yang kelima dalam mengembangkan kesabaran dan rasa syukur yaitu dengan memahami 4 kebenaran mulia atau Cattari Arya Sacani. Salah satu ajaran pokok dalam agama Buddha adalah 4 kebenaran mulia yaitu 1. Kebenaran tentang penderitaan atau dukkha. 2. Kebenaran tentang penyebab penderitaan atau samudaya. Ketiga, kebenaran tentang akhir dari penderitaan atau nirodha. Dan keempat, kebenaran tentang jalan menuju akhir penderitaan atau magga. Dengan memahami dan mempraktikkan ajaran ini, kita akan menyadari bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dan kita dapat menghadapinya dengan kesabaran. Dan pemahaman ini juga membantu kita untuk dapat bersyukur dari setiap pengalaman hidup yang menyenangkan. Usaha yang keenam yaitu mempraktikkan welas asih atau metta. Melatih welas asih atau metta adalah usaha selanjutnya untuk mengembangkan rasa syukur dan kesabaran. Karena dengan mengembangkan metta kepada diri sendiri dan orang lain, kita menjadi lebih sabar dalam menghadapi kesulitan. Welas asih juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dengan pandangan yang lebih positif dan penuh kasih, sehingga membantu kita untuk bersyukur atas kebaikan yang ada dalam hidup kita. Usaha yang terakhir atau yang ketujuh yaitu menghargai apa yang kita miliki dan berbagi dengan orang lain. Ini membantu kita untuk mengembangkan rasa syukur dan kesabaran.
Demikianlah ibu, bapak, saudara, saudari sedama yang berbahagia. Kesabaran dan rasa syukur adalah dua kunci yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini untuk bahagia. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dari Pudisklat Budayana Sriwijaya Palembang, saya Upasaka Pandita Arya Dharma Joni Isalim. Terima kasih.